seorang sahabat Nabi yang juga Ibnu Mas'ud. Tapi kali ini namanya adalah Nu'aim ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Ibn Mas'ud yang ini dengan Ibn Mas'ud yang barusan beda. Kalau tadi Abdullah ibn Mas'ud, yang sekarang Nu'aim ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Nu'aim ibn Mas'ud? Dia adalah sababu intisarul muslimin fi ghazwatil Ahzab. Inilah yang Allah izinkan dengan takdirnya menjadi penyebab kemenangan kaum muslimin pada saat perang Khandaq, saudara. Nah, bagaimana ceritanya sehingga beliau bisa menjadi penentu kemenangan Nabi dan kaum muslimin di perang Khandaq? Ini semua bisa kita dapatkan dalam kitab-kitab tarikh, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ada dalam kitab Al-Isti'ab, ada dalam kitab Usudul Ghabah, ada juga dalam kitab daripada Al-Isabah. Dalam kitab Isti'ab, yaitu jilid 2 halaman 301 sampai 302, Usudul Ghabah juz 4 halaman 248, dan untuk kitab Al-Isabah itu bisa kita dapatkan di juz 5 halaman 355. Jadi bagi mereka yang ingin mendalami, tahu lebih panjang, lebih dalam, silakan untuk melihatnya langsung ke kitab-kitab tersebut. Nu'aim ibn Mas'ud ini adalah dari Bani Ghatfan. Ghatfan itu adanya di Jazirah Arab, khususnya di wilayah Najd. Saudara, ini satu suku yang cukup besar, tidak kalah besarnya dengan suku bangsa Quraisy. Nah, kemudian yang kedua, yang perlu kita tahu, beliau ini dilahirkan memang di Najd. Najd ini kalau sekarang ini ada di Saudi Arabia, di sekitar ibu kota Saudi, Riyadh, Najd. Jadi Nu'aim ibn Mas'ud ini Ghatfani, Asja'i, dan An-Najdi. Nah, beliau juga wafat di kota Madinah di zaman daripada kekhilafahan Sayyidina Utsman. Tapi ada juga riwayat mengatakan di awal kekhilafahan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian keutamaannya sebagaimana kita sebutkan tadi, beliau adalah penyebab daripada kemenangan kaum muslimin pada saat perang Ahzab. Ya, ahlan wa sahlan kepada Ustaz Abdul Aziz yang datang dari Semarang. Beliau ini pimpinan daripada Jamaah Tabligh yang mengelola Jamaah Tabligh di Jawa Tengah. Jadi kalau sudah bikin acara-acara pertemuan Jamaah Tabligh, ini yang kumpul bukan lagi 1000-2000 orang, bisa sampai 1 sampai 5 juta orang. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah, segenap daripada ikhwannya dalam Jamaah Tabligh. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya ikhwan, kita lanjutkan. Ada hal yang menarik yang ingin kita ceritakan di sini tentang Nu'aim ibn Mas'ud. Ada satu bagian saja yang sangat, yaitu berarti dan sangat dikenal serta selalu menjadi sebutan dalam sejarah, yaitu apa yang pernah dilakukannya untuk Islam dan muslimin, atau untuk Allah dan Rasulnya. Di mana orang-orang Yahudi, khususnya dari Banu Nudair, punya rencana jahat untuk mengumpulkan seluruh bangsa Arab dan seluruh bangsa Yahudi bersatu menghancurkan Nabi dan umat Islam di kota Madinah. Nah, itu Banu Nudair membentuk tim untuk konsolidasi. Tim ini berangkat ke Mekah, mempengaruhi tokoh-tokoh kafir Quraisy dan menjanjikan kepada orang-orang kafir Quraisy, kalau kalian pukul Muhammad, kalian perangi Muhammad, kami akan bantu kalian habis-habisan, baik dari luar maupun dari dalam. Kalian serang dari luar, kami ada di sekitar Madinah. Kemudian beliau berangkat, yaitu apa yang dilakukan oleh orang ini, saudara, tidak diketahui oleh Nabi. Beliau alaihi salatu wassalam ketika itu tidak tahu apa yang direncanakan oleh Bani Nudair. Karena Bani Nudair ini termasuk suku bangsa Yahudi yang punya perjanjian dengan umat Islam, saudara. Bani Nudair ini kemudian berangkat ke Najd, menemui pimpinan Bani Ghatfan. Enggak sampai di situ, suku-suku kecil, kabilah-kabilah kecil, setiap sepanjang jalan mereka temui kabilah-kabilah Arab tadi, saudara. Akhirnya konsolidasi jahat yang dilakukan oleh Banu Nudair membuahkan hasil. Seluruh bangsa Arab,
saudara, menjadi musuh Nabi dan sepakat untuk menyerang Nabi, saudara. Ini kali ini serangan besar-besaran, bukan Quraisy saja nih, saudara. Makanya disebut Ghazwatul Ahzab. Ahzab itu dari kata Hizbun. Hizbun itu artinya kelompok, golongan. Jadi karena banyak kelompok, banyak golongan, banyak suku yang ikut, makanya disebut perang Ahzab, saudara. Nah begitu sudah clearing ini Bani Nudair, Bani Nudair pulang membawa hasil, ngasih tahu suku-suku Yahudi dipengaruhi supaya semua membatalkan perjanjiannya dengan Nabi, termasuk Bani Quraidah yang ada di pintu gerbang belakang kota Madinah, saudara. Tadinya Bani Quraidah nggak mau. Oh, bagaimana kalau kalian nanti kalah? Kalau kalian kalah, kami bisa dihabisi oleh Muhammad. Tapi diyakinkan oleh Bani Nudair, ini semua Arab mau kumpul, semua Arab mau nyerbu kota Madinah. Kau nggak usah khawatir. Nah, akhirnya mereka setuju, saudara, untuk sepakat menggebuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, Nabi dengar kabar kalau suku-suku Arab sedang bersatu berangkat menuju kota Madinah untuk memukul kaum muslimin. Nabi musyawarah dengan para sahabat. Kali ini nggak main-main. Ini bukan perang Badar, ini bukan perang Uhud, saudara. Perang Badar hanya menghadapi itu orang-orang Quraisy. Perang Uhud hanya menghadapi orang-orang Quraisy. Kali ini menghadapi hampir semua suku ikut. Nah, kemudian begitu musyawarah, Nabi minta pendapat masing-masing bagaimana cara menghadapi ini. Nah, saat itulah seorang sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu mengusulkan. Salman mengatakan, ya Rasulullah, dulu sebelum aku masuk Islam, aku tinggal di Persia. Beliau orang Persia, saudara. Itu dulu raja kami di Persia, kalau bikin istana, itu luar istananya dibuat parit, dibuat selokan besar, supaya musuh tidak bisa melampauinya. Nah, aku usulkan, ya Rasulullah, kita buat parit saja. Kita buat lubang besar di pintu gerbang Madinah, yang mana kuda pun gak bisa melompatinya. Jadi dengan leluasa bisa kita jaga. Kalau mereka coba turun ke dalam lubang, naik lagi, kita bisa dengan leluasa memanahi mereka. Nah, akhirnya usul daripada Salman diterima oleh Nabi. Saudara, Nabi pun dengan para sahabat langsung bekerja. Nabi ikut ngegali tanah. Nabi ikut menggali tanah dengan para sahabat, saudara. Digali itu tanah sekian kilometer panjangnya, saudara. Keliling pintu gerbang depan kota Mekah untuk menghalangi jangan sampai orang-orang kafir mampu menembus dari bukan kota Mekah, kota Madinah, untuk menghalangi mereka. Karena kalau untuk menghadapi musuh sebanyak itu sulit. Dengan mengandalkan kekuatan kaum muslimin ketika itu menghadapi musuh yang begitu banyak sulit. Jadi lebih afdol adalah defensif, yaitu membentengi diri dengan pertahanan yang kuat, sudah. Singkat cerita, musuh datang. Ternyata benar orang-orang kafir tidak mampu untuk melampaui daripada lubang parit yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Itulah sebabnya perang ini disebut juga perang Khandaq. Maksudnya perang Khandaq, perang parit. Jadi kenapa disebut perang Khandaq? Karena benteng pertahanan Nabi berupa parit. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena musuh Nabi saat ini dari banyak kelompok, suku, golongan, saudara. Dan ternyata benteng ini luar biasa. Betul-betul pertahanan kuat. Sampai 20 hari Nabi dikepung, nggak mampu mereka tembus, saudara. Nah, cuman udah 20 hari dikepung, ini lama-lama makanan perbekalan kurang. Jangan lupa itu. Nabi juga sangat mengkhawatirkan itu. Kalau pengepungan ini terus berlanjut, kondisi kaum muslimin makin hari akan semakin sulit. Di malam ke-20 itu, setelah 20 dikepung, saudara, walaupun ada 1-2 orang-orang kafir yang berhasil melampaui. Di antaranya adalah Amr ibn Abi Wuddin, saudara. Amr ibn Abi Wuddin ini jagoannya orang kafir. Dia sentakan, dia punya kuda, saudara. Bisa itu kuda melompati daripada parit. Begitu lompat, dia tantang umat Islam untuk duel 1 lawan 1. Jadi Amr ibn Abi Wuddin mengatakan, mana kalian punya jagoan? Ayo maju. 1 lawan 1 kalau kalian jantan. Nah, saat itu Sayyidina Ali melirik kepada Nabi. Lirikannya minta izin, saudara. Diizinkan oleh Nabi. Nabi berikan pedangnya kepada Ali. Ya Ali, go, lawan dia. Ambil Sayyidina Ali pedang Nabi. Sayyidina Ali keluar. Sayyidina Ali masih muda, saudara. Apa kata Amr ibn Wuddin? Ya Muhammad, anak kecil kau suruh lawan aku. Anak kecil kau suruh lawan aku. Cari yang lain. Apa enggak punya jagoan yang lain?
lawan aku. Ini orang memang terkena jagoan, saudara. Orang ini duel nggak pernah kalah, badannya besar. Jauh Sayyidina Ali, saudara, dibandingkan orang ini. Amr ibn Abi Wuddin di atas kudanya. Apa jawab Ali? Anni samatni ummi Haidar. Hei Amr ibn Wud, akulah yang dinamakan oleh ibuku macan kecil. Kau rasakan saja macan kecil. Habis bicara begitu, Sayyidina Ali menghentakkan kudanya, saudara. Berhadapan dia sentaka. Begitu dekat Sayyidina Ali lompat dari kudanya, dia hantam itu kepala Amr ibn Abi Wuddin sekali tebas, terbelah dua, saudara. Cuman sekali pukulan, satu jurus tumbang, saudara. Takbir. Makanya orang-orang kafir yang lain yang melompat mikir, saudara. Yang jagoan udah tumbang, nggak ada berani lompat lagi. Sampai 20 hari, saudara. Nah ini yang terjadi. Mereka hanya perang panah saja, saudara, satu sama lainnya. Nah, di malam ke-20 umat Islam sudah semakin berat, sudah semakin sulit. Maka di malam itu, saudara, Nabi alaihissalam berdoa kepada Allah. Nabi mohon kepada Allah, ya Allah, yaitu aku mohon kau punya janji, ya Allah, kemenangan untuk umatku, ya Allah. Nah, di malam yang sama, saudara, ada seorang pemuda yang ada di kemah orang-orang kafir lagi merenung juga, saudara. Siapa dia? Nu'aim ibn Mas'ud. Nu'aim ibn Mas'ud merenung. Ini sudah 20 hari aku kepung orang ini. Pertahanannya tidak jebol. Lalu kenapa aku kemari? Apa permusuhanku dengan Muhammad? Muhammad menghinaku tidak pernah, menggangguku tidak pernah, pengikut-pengikutnya juga tidak pernah mengambil harta kami. Kenapa aku dan kaumku datang kemari? Dia dari Ghatfan, dari Najd, saudara, datang ke Madinah. Ah, ini ada yang gak beres. Aku datang untuk apa kemari? Aku datang untuk balas dendam? Tidak ada. Aku datang untuk menyelesaikan permusuhan? Tidak ada. Ini kaumku gak benar nih, datang cuma karena dibujuk sama Yahudi untuk ngepung Muhammad, padahal Muhammad gak punya salah. Dia tafakur sepanjang malam. Kemudian dia tafakur, dia perhatikan perjuangan Nabi Muhammad. Ini orang jujur, nggak pernah bohong, semua orang tahu dia orang baik, nggak pernah khianat, nggak pernah ngambil harta orang. Begitu dia tafakur, mendapat taufik dan hidayah dari Allah, saudara. Padahal ini nggak beres kau Nu'aim, kau salah jalan ini Nu'aim. Kau jauh-jauh datang, nggak ada alasan yang jelas. Kau boleh perang tapi alasannya mesti jelas. Kau boleh tempur tapi alasannya mesti jelas. Kau boleh mati dalam satu peperangan dengan alasan yang jelas. Nu'aim, engkau ini kan selama ini dikenal, dia bicara dengan dirinya sendiri. Kau selama ini dikenal di kampungmu sebagai orang cerdas, orang pintar, orang yang nggak sembarang ambil keputusan. Kok sekarang bisa-bisanya kau menyerang orang, ngepung orang yang orang itu nggak punya kesalahan kepada engkau. Jadi bergejolak, dia punya hatinya, dia punya jiwanya. Akhirnya terbuka pemikirannya. Malam itu dia bertekad, malam ini aku harus bertemu dengan Muhammad. Bagaimana caranya? Dia jalan muter, saudara, ke kampung Bani Quraidah. Dia menyelinap masuk lewat kampung Bani Quraidah. Dari sana dia menyelinap di belakang kota Madinah, saudara. Bertemu dengan beberapa penjaga, dia minta izin dijaga kota Madinah. Jadi Nu'aim datang tidak bawa senjata. Dan kaum muslimin tidak akan memukul orang yang tidak bawa senjata, sudah. Akhirnya Nu'aim minta izin untuk bertemu Nabi alaihissalatu wassalam. Begitu bertemu Nabi, mendengar suara Nabi, lihat wajah Nabi, tutur sapa Nabi yang begitu lembut, melihat ketegaran Nabi 20 hari lebih, sudah dikepung, tapi tetap tegar. Akhirnya Nu'aim ibn Mas'ud menyatakan di hadapan Nabi, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Ini pertolongan Allah, saudara. Masuk Islam. Nah, begitu dia masuk Islam, apa dia katakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam? Ya Rasulullah, malam ini aku masuk Islam di hadapanmu. Kaumku tidak ada yang tahu satupun juga. Apa yang aku bisa lakukan untuk kau dan kaum muslimin? Perintahkan kepadaku, ya Rasulullah. Jadi itu yang diminta oleh Nu'aim ibn Mas'ud. Nah kemudian apa jawab Nabi alaihissalatu wassalam kepada Nu'aim? Ya Nu'aim, anta rajulun wahid fina. Engkau cuma seorang laki-laki di tengah-tengah kami. Apa yang bisa kau lakukan? Kalau kau bisa
Bubarkan mereka, tidak mengepung Madinah, kau bubarkan. Kalau kau bisa. Ingat kata Nabi, innal harba khud'ah. Sesungguhnya perang itu adalah tipu muslihat, siasat. Itu aja pesan Nabi sudah. Nu'aim ini orang cerdas sudah. Dia katakan, sam'an wa ta'ah ya Rasulullah. Baik, cuma aku minta satu ya Rasulullah. Sampaikan kepada semua umat Islam di kota ini, jangan ada yang tahu atau memberitakan keluar kalau aku sudah masuk Islam. Jadi jangan sampai Quraisy tahu, jangan sampai Ghatfan tahu, jangan sampai Yahudi tahu. Karena aku punya kedudukan di sisi mereka dan aku punya rencana untuk mereka. Nabi izinkan, dia jalan lagi sudah. Kali ini dia masuk ke kampung Bani Quraidah. Dia temui pimpinan-pimpinan Bani Quraidah. Apa dia bilang? Hei Bani Quraidah, kalian sudah kenal lama dengan aku. Aku orang yang gak pernah khianat. Aku orang yang selalu memperhatikan hubungan baik kita selama ini. Aku mau kasih kabar kepada kalian. Apa kabarnya kata Bani Quraidah? Dengan Bani Nudair, saudara, dikumpulkan. Pertama Bani Quraidah, apa dikumpulkan? Kalian tahu, ini pemimpin-pemimpin Arab ini dari Quraisy dan Ghatfan udah kecapean ngepung 20 hari. Mereka mau bubar. Mereka mau bubar sekarang. Kalau sampai mereka bubar, kalian dihabisi oleh Muhammad. Mereka mau bubar. Padahal itu pasukan gak ada yang mau bubar sudah. Nu'aim bilang mereka ini mau bubar. Hati-hati, ini aku bocorkan. Kau jangan bilang dari aku bocorkan ini rahasia. Siapa yang gak tahu, dia salah satu pemimpin saudara di Ghatfan. Kau jangan bocorkan dari aku, tapi aku kasihan lihat kalian kalau kalian dihabisi oleh Muhammad. Oh, Bani Quraidah terima kasih saudara. Nah, sekarang kata Nu'aim, apa kalian mau aku berikan saran? Oh tentu, apa saran? Begini, supaya orang-orang Arab tadi tidak pergi, kau undang mereka, pemimpin-pemimpinnya untuk tinggal di kampung kalian. Kalian layani mereka. Jadi kalau orang-orang pimpinan-pimpinan Quraisy itu sudah tinggal di kampung kalian, kalian layani, nggak mungkin anak buahnya bubar. Oh senang pada Quraisy, terima kasih atas saran. Kalau begitu secepatnya kami akan datang kepada mereka. Kemudian berangkat ke Bani Nudair. Sama bicaranya saudara. Selesai suku-suku Yahudi saudara dikasih informasi macam ini, Nu'aim balik ke kemah lagi saudara. Dia kumpulkan pimpinan-pimpinan Arab. Dia katakan, wahai para pemimpin Arab, aku dapat kabar penting. Kabar apa ya Nu'aim? Ini Yahudi mengkhianati kita. Dari mana kau tahu? Ya Nu'aim, mereka mengkhianati kita. Mereka sekarang mau bantu Muhammad. Justru mereka mau nyerbu kita. Loh, kau jangan sembarang bicara ya Nu'aim. Apa buktinya? Baik, buktinya kau lihat nanti. Hati-hati. Mereka akan datang kepada kalian, minta pemimpin-pemimpin kalian tinggal di kampung mereka. Kalau itu yang mereka lakukan, jangan kalian berikan. Itu mau disandera itu. Itu kalau kalian berikan disandera, dibunuh, itu nanti diserahkan ke Muhammad. Semua orang pimpinan-pimpinan kafir Quraisy dan Ghatfan saling melirik. Kau jangan main-main ini ya Nu'aim. Aku dapat kabar. Silakan kalian buktikan. Habis rapat malam itu selesai, saudara, orang-orang dari Quraisy dan Ghatfan percaya nggak percaya. Akhirnya untuk membuktikannya mereka kirim orang saudara. Satu utusan datang ke suku Nudair. Nah, begitu sampai di sana ditanya, bagaimana nih komitmen kalian untuk perang bersama kami? Oh iya, kami tetap setia untuk perang bersama kalian. Tapi kami minta satu, tolong pimpinan-pimpinan kalian tinggal di kampung kami. Ini utusan. Benar yang Nu'aim ngomong. Gak banyak ngomong lagi, dia pulang sudah. Langsung dia kasih kabar, betul Nu'aim, mereka minta pemimpin-pemimpin kita. Ini pimpinan-pimpinan Arab, saudara bilang kurang ajar nih Yahudi. Dia mau tipu kita, benar Nu'aim. Wah mereka galau. Di malam yang galau itu Allah kirimkan badai angin saudara. Wah mereka mungkin ketakutan. Udah lagi tegang, ada angin, mungkin takut sudah. Malam itu juga akhirnya mereka bubar sudah. Sampai Nu'aim mengatakan, segera kalian pergi, apalagi sudah ada angin macam ini. Ini pertanda nanti kalian akan dihabisi oleh Muhammad dan Yahudi-Yahudi tadi. Bubar semua, pulang sudah. Subhanallah. Begitu mereka bubar saudara, Nabi alaihi salatu wassalam mengumpulkan para sahabat,
keesokan harinya satu persatu Yahudi yang khianat diperangi, saudara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Singkat cerita, begitu Fathu Makkah, Abu Sufyan kan belum masuk Islam ketika itu, saudara. Nah, Abu Sufyan bertanya kepada para sahabat, ada satu anak muda pegang bendera Ghatfan, saudara. Siapa itu anak muda? Jadi jawab, teman-teman bilang, itu dia Nu'aim. Nu'aim, oh yang dulu bikin bubar kita tuh. Itu waktu kita ngepung Madinah, dia yang bikin bubar kita nih. Masya Allah. Jadi cerita itu semua sahabat tahu bagaimana kecerdikan Nu'aim ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Itu saja yang saya mau ceritakan soal Nu'aim. Dan hikmah yang kita ambil, ternyata perang itu perlu siasat tidak? Perlu strategi tidak? Ternyata musuh bisa dibubarkan dengan siasat tidak? Jadi nggak selalu perang itu dengan senjata, nggak selalu perang itu hanya mengandalkan pedang, tombak, panah, pistol, meriam, tidak. Tapi juga kita mesti punya siasat. Itu hadis Nabi-Nabi yang mengatakan, innal harba khud'ah. Sesungguhnya perang adalah tipu muslihat, siasat. Nah, ada yang bertanya, Habib, itu bagaimana Nu'aim? Kan ngebohong, Islam kan nggak boleh ngebohong. Saudara, ngebohong bertempur dengan musuh dalam bentuk siasat macam itu, boleh tidak? Boleh. Sepakat ulama, boleh, saudara. Nah, itu bukan penipuan, itu namanya siasat. Itu namanya khud'atul harbi, tipu muslihat di dalam peperangan. Alhamdulillah. Nah, cuman jangan ntar orang tua kita tipu di rumah. Cuman kita tipu, guru ditipu juga. Jangan ngebohong itu nggak boleh, apalagi menipu. Tapi ngebohong dalam rangka siasat perang kepada musuh semacam itu, saudara, yang bisa mengusir musuh, menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan Islam, dibenarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.